Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, insya Allah kita akan mulai titi satu persatu mindset-mindset apa yang perlu kita ketahui, dan kalau memang cocok bisa diterapkan juga di keluarga Anda mengenai aktivitas parenting kita, mengenai aktivitas kita membersamai putra-putri kita. Insya Allah dengan mindset yang tepat sahabat MK, mudah-mudahan langkah-langkah kita untuk menuntaskan pengasuhan, untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita akan jauh lebih mudah. Karena kalau mindsetnya keliru sahabat MK, ya beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis tentang bagaimana kita fokus terhadap lingkaran kontrol kita, fokus terhadap hal-hal yang dapat kita kontrol, pasangan kita, istri ya, barangkali sahabat MK, dan juga anak-anak kita. Yang kedua sahabat MK, bagaimana juga kita bisa menghadirkan sebuah mindset bahwa ketika kita sebagai seorang anak tentu kita wajib berbakti kepada orang tua. Namun ketika kita menjadi seorang orang tua sahabat MK, kita tidak perlu untuk menuntut anak-anak untuk terus berbakti kepada kita, karena justru kita perlu menyiapkan mereka lebih banyak berkontribusi kepada umat. Karena pada hakikatnya anak adalah titipan ya sahabat MK. Kadang-kadang sempat disampaikan juga, rasa memiliki yang terlalu dapat membuat kita terbelenggu sahabat MK untuk memberikan pengasuhan yang terbaik. Nah, mindset apa lagi yang perlu kita pahami sahabat MK? Langsung saja saya sapa Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak Wasmin, Bu Lilis. Merah. Masya Allah. Merah-merah nih alhamdulillah ya. Baik, kita masih panjang. Kalau misalnya kemarin Pak Wasmin, Bu Lilis sempat menyampaikan ada 10 mindset yang akan dibahas. Kita baru tapaki berapa nih? Baru 2 ya. Masih ada 8 lagi sahabat MG. Tapi kita santai saja, satu-satu kita coba konsumsi ya dari perbincangan-perbincangan yang akan hadir di setiap pekannya. Baik, akan sedikit review dulu Pak Wasmin, Bu Lilis, atau kita langsung masuk saja? Ya, tadi sudah direview sedikit sama Kang Zikri ya. Baik. Jadi pertama memang kita harus tahu ada 3 lingkaran dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Ada lingkaran kendali, ada lingkaran pengaruh, dan lingkaran kepedulian. Betul. Pemimpin keluarga yang efektif adalah pemimpin yang menaruh fokusnya pada 60% lebih lingkaran kendali, 30% lingkaran pengaruh, dan 10% saja pada lingkaran kepedulian. Kalau itu dibalik, maka kepemimpinan kita nggak efektif. Terus yang kedua, minggu kemarin tentang ada mindset yang salah untuk orang tua. Kalau untuk guru ngajarkan ke siswanya sih betul ya. Oh, begitu. Bahwa guru di sekolah itu emang harus ngajarin siswa didiknya, harus berbakti ke orang tua. Nah itu memang betul. Saat orang tua jadi guru juga betul untuk mengajarkan anak berbakti ke orang tua. Yeah. Tapi dalam tingkah laku sehari-hari kita tidak boleh menuntut anak berbakti pada kita. Karena anak pada saatnya akan juga punya keluarga sendiri, dia sibuk juga membangun keluarga kecilnya. Kalau dia juga akan membangun umat, biarkan sibuk dia membangun umat. Betul. Kita mendidik anak harus ikhlas, tidak menuntut balas budi. Kita mendidik anak untuk kita persembahkan ke umat. Itu mindset parenting yang benar. Tapi kalau kita sebagai anak mindsetnya beda lagi. Kita sebagai anak mindsetnya harus berbakti ya sebagai anak. Ini kita bicara mindset sebagai orang tua. Ya betul. Dan yang ketiga hari ini mindset yang sangat-sangat penting banget yang harus dimiliki orang tua. Tentang paradigma atau mindset muscle memory. Muscle memory atau memori otot. Baik. Sering disebutnya muscle memory ini istilah yang dimunculkan untuk memahamkan, untuk menyadarkan kita bahwa bukan hanya brain memory. Iya. Gitu. Kan kita selama ini kalau ingat memori pasti adanya di otak gitu ya. Iya betul, di sini. Iya. Memori ya di otak, sebagaimana komputer ya di
Komputer saja ternyata memori bukan hanya di prosesor ya, Iya, ada juga di RAM. Di betul. prosesor juga meskipun untuk menggiling, mengolah ada memorinya. Di Iya, RAM juga ada memori, di hard disk juga ada memori. betul. Banyak. Bahkan di VGA juga ada. Ternyata memori itu bukan hanya di hard disk saja gitu ya. Betul. Di Hmm. emosi juga ada memori kan. Nah, di emosi Oh, juga ada memori, di tubuh juga ada memori. Nah, Makanya, hari ini kita akan membahas memori yang ada di otot. Karena kalau misalnya kita melihat juga perkembangan otak ya Pak Wasmin, ya, kalau analoginya kayak gini ya Pak Wasmin ya. hmm. Nah, ini biasanya batang otak, ini limbic system, ini neokortex ya Pak Wasmin ya. ya. Hmm. Nah, muscle memory itu adanya di sini ya, di batang otak. Kemudian nanti juga ada memori yang berkaitan dengan emosi di limbic system. Kemudian Brian memory itu ada di mana? Di neokortex. Itu Nah, kognitif memori. Iya. iya, Jadi sahabat ada MT yang kognitif bisa memori. membayangkan nih, kalau nonton di Facebook, kelihatan tadi ilustrasinya lebih Oh, jelas ya. oh iya, dikasih lagi. Siap, siap. Ya, silakan Jadi, dilanjutkan, Pak. jadi kalau mau lengkap tadi Pak Bulis sudah bisa lengkap ya. Jadi ada Ya. kognitif memori, memori pengetahuan yang disimpan Mhm. di otak. Ada juga uh, affective memory, Otak memori juga, otak otak emosi. juga, tapi otak emosi gitu. Mhm. Dan juga ada di psikomotor memori yang Iya. sering yang kita sebut sebagai memori otot ya. Iya, Yang sekarang kita akan bahas muscle memory. Tulisannya muscle ya. Muscle. Iya. Kita juga lagi latihan baca muscle memory. Muscle, tapi bacanya muscle ya. Muscle Iya. memory atau memori otak. Nah, karena istilah brain memory atau memori otak, ada memori otot. Kalau muscle memory adalah memori otot. Kalau kita hanya memahami memori adalah memori otak, memori, maka saat kita mendidik anak, saat kita mengajar siswa, kita anggap selesai ketika pengajaran sudah berakhir. Mhm. Ketika kita menasehati anak, dianggapnya sudah selesai. Karena kan sudah Iya. dinasehatkan, sudah kan diberitahukan, dan dia sudah tahu kok gitu. Mhm. Nah, sehingga paradigma muscle memory di sini ada paradigma kepelatihan, paradigma workshop, paradigma training, paradigma pengulangan. Di situ juga jadinya ada kesabaran, gitu. Ada keterampilan. Mhm. Dan yang dimaksud keterampilan dalam konteks parenting bukan hanya keterampilan ngejahit, keterampilan ngetik, gitu ya. Tapi keterampilan dalam sabar, Oh, iya. keterampilan dalam jujur, keterampilan dalam gigi. Karena keterampilan ini memang ya sebetulnya kita memakai ini untuk membuat bahwa ini semuanya adalah muscle, semuanya otot. Otot membutuhkan otot-otot, artinya membutuhkan pelatihan. Tidak cukup hanya pengetahuan saja. Di sana ini kayak poinnya. misalnya kalau berenang nih ya, kita misalnya mempelajari secara teori berenang, itu belum tentu kalau misalnya keterampilannya tidak diajarkan, belum tentu lo bisa berenang. Betul. Atau misalnya saya bisa berenang, tapi saya tidak melakukan keterampilan saya di pantai. Jadi kalau misalnya saya di pantai heboh. Sampai waktu kalau misalnya saya mau snorkeling itu, sama keponakan saya, itu ribut gitu ya. Jangan ditinggal, jangan tinggal. Keponakan saya bilang gini, tante itu bisa, tante itu jago berenang loh. Itu kan berenang di kolam, bukan di pantai. Gitu. Itu saya secara pengetahuan sudah ada, keterampilan renang di kolam biasa sudah ada, tapi karena saya tidak melatih di pantai, tetap aja di pantai itu kaki saya nggak nampak. Masya Allah, iya. Yang penting bisa berenang gitu ya. Iya. Nah itu, sedangkan kalau misalnya yang keponakan saya, karena emang dia latihan tiap hari di pantai, emang rumahnya di tepi pantai, dia tiap hari ngambil ikan, ya akhirnya yang terjadi keterampilan itu dia tidak belajar tadi secara teori atau dia belajar langsung gitu ya, malah lebih berani daripada saya. Betul. Iya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan experience begitu, ini kadangkala lebih membuat kita mudah belajar ya dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat teori begitu Pak Wasim Dulilis ya. Ya, apalagi kalau secara gagasan sudah ada, Nah, kemudian
secara tindakan ada, jadi brain sama muscle memory itu disatukan, itu sesuatu yang powerful ya, Pak Ya, Wasmin, kekuatan Betul. yang luar biasa. Masya Allah. Saya jadi memotret sebuah fenomena nih ya. Dulu itu banyak orang-orang yang juara kelas begitu ya, yang Hmm. ternyata ketika bertemu kehidupan nyata mereka ternyata dalam tanda kutip kalah oleh orang-orang yang gak masuk ranking, tapi mereka ternyata mampu mulai berkontribusi di masyarakat begitu ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan muscle memory dan cognitive memory barangkali yang tidak sepadan. Bagaimana ini bisa dijelaskan fenomena ini, Pak Wasmin? ya betul. Mungkin di sekolahnya dia juara dan bisa menjawab soal-soal kognitif Iya, tentang bagaimana teori sosial gitu ya. betul. Bahkan bisa jadi dia nilainya bagus dalam pelajaran komunikasi, misalnya nih mahasiswa komunikasi. Iya, Tapi ada mahasiswa yang bukan mahasiswa komunikasi tampil di panggungnya lebih sering. iya. Betul. Jadi yang satu sarjana komunikasi, yang Iya, satunya sarjana ekonomi mungkin. iya, iya, iya. Tapi tampil di panggungnya lebih sering sarjana ekonomi. Ya akan bisa terlihat siapa yang punya muscle memory, Betul. siapa yang akan lebih lancar bicara di panggung gitu. Masya Nah, Allah. inilah yang paradigma muscle memory ini ketika orang tua tidak memahami akibatnya orang tua hanya nasihat, 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 tapi tidak mendidikkan, tidak melatihkan. Akhirnya ketika Hmm. anaknya udah gede, tiba-tiba merasa udah gede masih belum bisa nyuci piring, udah segede ini belum bisa. Ini kan persoalan remeh, kok nggak bisa? Nah, Mhm. anaknya bingung ya. Iya. Kamu tuh udah gede gitu, cuci sendiri, kenapa gitu? Terus anaknya nggak ada di muscle memorinya nggak Nggak terbentuk. ada. Dikira mungkin otomatis kalau udah dewasa skill ini bakal muncul gitu. Iya. Padahal nggak pernah dilatihkan. Iya, iya. Katanya kalau misalnya ada yang siapa namanya yang Nah, dia dia usianya sudah tua itu dia masih melakukan badannya itu bagus berotot, siapa sih, Pak Wasmin? Mhm. ya Ada semua enggak banyak. yang ada yang kemarin itu yang di Mike Tyson kan. sekarang masih Nah itu. tinju lagi. Mike Nah Oh itu Tyson. kalau iya. misalnya dulunya ototnya pernah gitu waktu kecil dia pernah nyuci piring terus Mhm. pernah terhenti terus nanti disuruh lagi itu ada gitu Ya, Pak Masih ada Wasmin. memori. ya mas Otot itu memorinya kalau ya. dulu pernah Oh. dibentuk katanya ya, terus Iya. lama tidak, kemudian dibentuk lagi masih ada ya Pak Hmm. Wasmin ototnya gitu. Mhm. Nah Oh, ini Masya Allah. kebayang nggak pernah loh orang tua misalnya nggak pernah anak disuruh misalnya untuk nyuci piring, nyuci baju, tiba-tiba sudah besar dituntut begitu. Kata anak kan apa? Ah, apa sih dulu juga enggak lebay banget gitu. Kenapa sih gitu kan akhirnya tidak Iya, anaknya iya. tidak menerima karena nggak ada gitu. Nggak ada Baik. eh, tindakan yang dulu pernah disimpan. Betul, betul ya. Mungkin ini juga jadi sebuah otokritik bagi para orang tua ya, ketika nasihat secara verbal lebih banyak dibandingkan dengan memberikan ruang untuk berlatih begitu. Betul, karena Ya, otot fisik itu tidak akan tiba-tiba terbentuk, betul. Pak Ya. Wasmin ya. Dia harus Baik. dilatih demikian, harus dilatih gitu. Ya, betul. Terasa Pak Wasmin Bu Lilis ketika mungkin seseorang berlatih ketika kondisi tubuhnya tidak seperti dulu, ingin six pack lagi, wah itu effortnya kan luar biasa ya. Mungkin cara seperti ini juga bisa diadaptasikan dalam apa ya, aktivitas-aktivitas parenting. Perlu ada drill, mungkin perlu ada latihan yang berkala sehingga pada akhirnya bisa terbiasa. Iya, Pak Wasmin juga dulu waktu SMA berotot nih. Oh, Masya Allah. Kalau misalnya mau itu gampang banget gitu. Iya, iya. Masih ada bekas-bekas otot gitu. Alhamdulillah. Masal memorinya masih ada ya. Tinggal latihan aja, latihan terus keluar Betul. juga, keluar lagi. Aduh, Hanya Masya ini Allah. adalah muscle memory ini untuk paradigma bahwa yang lainnya juga ada ototnya lah gitu. Iya. Ya, Bukan hanya otak saja yang perlu Mm-mm. di betul. memori. Otot juga punya memori. Punya Termasuk memori. kedisiplinan. Iya. Karakter Mhm. itu juga ada memori. Iya. Kalau misalnya kita berharap anak kayak gede oke ngerti. Jadi Mhm. pembahasan masalah memori ini untuk mentahkan Mhm. orang tua yang sering bilang kayak gede oke ngerti. Iya, Kalau betul. itu gitu. Kadang-kadang orang tua nggak tega, anaknya udahlah masih Nanti kecil. juga kalau sudah dewasa mah dia akan
bangun pagi hari. Ya gimana bangun pagi hari kalau tiap hari dikondisikan bangunnya siang. Siang, Ya nanti kalau Betul. sudah punya istri bangunnya siang juga kan kalau udah gitu. punya suami bangunnya siang juga, Juga, iya. malah suaminya lebih dulu. Gitu kan. Masya Allah ya. Memang ini perlu Berharap gedenya iya. udah gede. Betul. Begitu, Pak. Harapan-harapan untuk hal-hal Iya. yang baik di masa yang akan datang perlu diimbangi juga dengan pembiasaan sedari dini begitu. Nah, ini Jadi akan coba kita dalami di segmen kedua nih, Pak Wasim Bu Lilis ya. Media-media apa saja sih yang sebetulnya bisa dimanfaatkan orang tua supaya putra-putri kita juga bisa terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak alih-alih ketika dia sudah tiba-tiba dewasa, kita malah menganggap harusnya kamu udah bisa A, B, C, padahal dulu tidak pernah diajarkan. Kita jeda dulu ya Pak Wasim dulu Lilis, dan Anda juga sahabat MQ yang mungkin menghadapi permasalahan yang sama. Oh, ternyata betul juga ya. Dulu mungkin pernah ada memori-memori yang tidak kita tularkan kepada putra-putri kita, sehingga kita cukup tergaget ketika mereka sudah beranjak dewasa. Apakah Anda pernah menghadapi hal yang mirip dengan ilustrasi-ilustrasi tadi? Anda boleh sampaikan. Kita jeda dulu untuk simak informasi berikut ini.